Salam, salam sehati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Indriana akan membawakan renungan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 15 Mei 2020, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop kapal terkandas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menjadi sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, kami menyerahkan pimpinan di dalam berenungan pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah ya Tuhan, Engkau turun dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan berkarya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan hari ini, di mana di sini perjalanan Rasul Paulus dari Pulau Kreta menuju ke Roma. Kapal tersebut memberikan tumpangan dan membawa banyak orang, baik itu nahkoda kapal, baik itu penjurumudi, perwira, prajurit, semua orang tahanan termasuk Rasul Paulus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jurumudi di sini ketika mereka masuk ke dalam kapal dan mulai berlayar, jurumudi ini melihat bahwa laut tenang, angin sepoi-sepoi. Dia menganggap perjalanan yang akan ditempuh ini aman-aman saja dan akan selamat sampai ke tujuan. Di luar daripada perkiraan jurumudi dan semua orang yang ada di dalam kapal itu, ternyata meleset. Angin badai yang disebut angin timur laut datang dengan tiba-tiba dan menyerang kapal tersebut, sehingga kapal itu terombang-ambing di tengah laut. Apa yang dialami dan dirasakan oleh semua orang yang ada di dalam kapal itu? Tentu saja mereka merasa takut, cemas, khawatir. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi angin badai itu. Dan bahkan mereka merasa kehilangan pengharapan. Tidak mungkin selamat. Mereka merasa takut yang luar biasa dan hampir putus asa. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kapal ini terus berjalan dan berjalan. Sekalipun diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin badai, tetapi ada satu orang di dalam kapal itu yang kelihatan atau nampak tenang. Tentu ada alasannya mengapa dia tenang. Rupanya Rasul Paulus ini adalah rasulnya Kristus. Dia pada malam hari ditemukan
sampai di pulau yang kecil, yaitu Kauda. Apakah mereka singgah di situ? Tidak. Mereka terus berjalan, berlayar, dan sampai di tengah laut yang bernama Adria. Di situ juga mereka masih ketakutan, dan bahkan sebagian dari anak-anak kapal itu mereka berusaha lari dari kapal. Mereka mengambil skoci untuk pergi. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada semua orang yang ada di situ. Jangan takut, tabah hati. Percaya saja. Semua yang ada di kapal ini akan selamat. Asalkan mereka jangan keluar. Selama 14 hari mereka tidak makan dan tidak minum. Tentu saja selain mereka dilanda oleh perasaan takut, mereka juga merasa lapar. Karena itu Rasul Paulus kembali menasihati mereka, mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Sebelum makan itu Rasul Paulus dia mengucap syukur kepada Allah dan memecah-mecah roti kemudian membagikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibarat dunia ini adalah kapal kita, atau ibarat rumah tangga adalah kapal kita. Apa yang kita perbuat sebagai orang percaya ketika ada angin badai persoalan, ketika ada masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, apa yang akan kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat bagaimana sikap dari Rasul Paulus. Kita harus tenang. Dengan keadaan batin kita yang tenang, hidup kita yang tenang, kita dapat menemui Tuhan. Kita dapat datang kepada Tuhan. Kita dapat berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam menghadapi berbagai persoalan masalah yang kita hadapi. Terkhusus pada masa sekarang, di mana kita di lockdown, tidak boleh kita keluar rumah. Untuk apa? Untuk memutus rantai tersebarnya virus corona. Mungkin kita bisa tenang untuk sesaat, tetapi kita masih memiliki masalah yang lain. Mungkin anak kita jauh daripada kita untuk menunaikan tugas pekerjaan. Lalu kita cemas, kita takut. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Minta supaya anak yang kita cintai, anak yang kita kasihi, saudara ataupun orang tua yang kita kasihi yang jauh daripada kita, kita doakan mereka. Doa besar kuasanya, besar khasiatnya. Tuhan pasti menolong. Karena apa?
anak-anaknya, kepada orang yang percaya kepada Dia. Telinga Tuhan mendengarkan, tidak kurang tajam untuk mendengar seru dan permohonan kita, doa-doa kita. Tangannya juga tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kita yakin, kita percaya. Biar 1000 orang di sebelah kiri dan di sebelah kanan rebah, tetapi kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan hidup kepada kita, menyertai kita, melindungi kita, memelihara hidupan kita. Demikian pula, satu orang percaya dalam rumah, semua orang yang ada dalam rumah itu diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang minoritas di dunia ini, jikalau kita bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita yakin dengan satu kesatuan daripada iman orang-orang percaya, virus corona akan berlalu. Ibu, bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita dan segala badai persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami bersama-sama, yang menjadi renungan bagi kami sekalian ya Tuhan. Supaya kiranya kami boleh dikuatkan iman kami. Kami tidak takut dengan apapun yang datang di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.